Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan seorang rektor yang kalau orang nggak tahu ini kebangetan. Saya mulai pembicaraan kalau di kabinet itu ada Mas Menteri. Nah, beliau pernah bilang di BSI ada Mas Rektor. Pak Wahyudi monggo. Nah, Oke. Saya izin buka masker nih ya. Oke. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi itu ketika ngendiko, kalau saya bilang ngendiko tahu ya? Apa itu ngendiko? Ngendiko itu bilang kalau bisa jawab tapi halus, Pak. Oh gitu. Ya, ngendiko di BSI itu ada Mas Menteri. Kalau bilang Mas itu konotasi kan muda. Iya. Pak Wahyudi usianya berapa? Saya nggak muda juga ya, karena saya udah 46 tahun. 46 tahun sekarang. Saya padahal masih 17. Pak Wahyudi, Ya. kenapa Pak Wahyudi ketika rapat itu menyebut kata saya Mas Menteri? Mas Menteri. Gimana ceritanya itu? Sebenarnya gini, waktu saya diangkat pertama kali jadi rektor oleh Yayasan BSI, tepatnya itu Yayasan BSI itu kan Universitas BSI ini berdiri kan tanggal 3 September 2018. Saya diangkat pertama jadi rektor karena memang universitas yang sebelumnya itu masih akademi, sekolah tinggi, kemudian dirubah menjadi universitas itu pasnya SK dari kementerian itu mulai tanggal 3 September 2018. Saya diangkat pertama kali. Di situ usia saya baru 43. Jadi ya mungkin ya untuk ukuran rektor perguruan tinggi besar seperti BSI mungkin ya boleh dibilang masih muda ya untuk jadi rektor di usia segitu. Makanya saya lebih senang dibilang Mas Rektor gitu ya. Tepatnya kalau saya karena memang saya orang Jakarta lebih Bang Rektor kali ya. Bang Rektor. Yang menarik adalah Pak Wahyudi ini sebentar lagi insya Allah guru besar, jadi kita nggak bisa manggil lagi Pak Rektor tapi Prof. Mudah-mudahan. Nah, amin ya. Memulai di BSI, ingat nggak dulu umur berapa? Saya gabung di BSI itu tahun 1998. Waktu itu masih akademi namanya Amik BSI ya, Amik BSI. Amik BSI itu Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Bina Sarjana Informatika ada di Jakarta. Saya gabung tepatnya bulan Oktober tahun 2008. 1998 itu usia saya masih 23 tahun. Ya, karena saya kelahiran tahun 75, di tahun itu saya usia 23 tahun. Nah, gabung jadi dosen pada saat itu. Kebetulan saya juga pada saat itu masih bekerja. Saya masih bekerja di PT Telkom pada saat itu. Saya kerja di karyawan di PT Telkom di Jakarta Barat. Nah, jadi gabung, nyambi, jadi dosen, jadi karyawan sekaligus jadi dosen. Lama-lama saya kok kerasan jadi dosen ya, gitu. Akhirnya saya memutuskan diri. Saya potong dulu sini. Ya. Kerasan jadi dosen itu kenapa? Karena lama-lama ketika saya mulai mendalami dunia pendidikan, hobi saya yang tadinya saya tuh kan sukanya di bidang elektronika, makanya saya memutuskan kuliah dulu S1 saya tuh nggak jauh-jauh dari elektronika, karena SMA saya dari STM tapi saya ambil program studi elektronika komunikasi. Jadi saya mengenal dunia komputer itu ya dari tahun 90 saya jadi siswa STM, saya sudah dikenalkan dengan komputer, saya sudah dikenalkan dengan programming, saya sudah dikenalkan dengan digital. Maka saya memutuskan ketika tahun 93 saya pilih kuliah, salah satunya saya memutuskan ambil kuliah komputer aja deh gitu ya. Nah, karena sebelumnya sebenarnya saya diterima di perguruan tinggi negeri. Cuma pada saat itu saya diterima di IKIP Jakarta. Di tahun itu ada kewajiban untuk bersedia menjadi guru dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya saya memutuskan, kalau jadi guru nanti ditempatkan di daerah. Pada saat itu profesi jadi guru kan masih dalam tanda kutip masih belum menarik lah seperti sekarang ya. Jadi saya milih ya sudahlah saya masuk di swasta saja, kembali ke hobi awal saya jadi di bidang elektro. Dan saya memutuskan untuk kuliah di bidang informatika dan komputer pada saat itu. Gitu, Mas Bambang. Oke.
Nah, kemudian dari BSI waktu itu ngajar. Kemudian mulai dipercaya untuk menjabat. Menjabat. Saya masuk jadi dosen 98 bulan Oktober, kemudian saya menjabat pertama kali di BSI menjadi ketua jurusan Teknik Komputer. Kebetulan itu prodi baru yang dimiliki BSI, kemudian saya menjabat sebagai ketua program studi, tapi pada saat itu namanya bukan ketua program studi. Pada saat itu namanya masih ketua jurusan Teknik Komputer. Jadi saya menjabat tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2000 saya diangkat. Saya menjabat sebagai ketua program studi, ketua jurusan Teknik Komputer itu sampai tahun 2004. Satu periode. Itu karir pertama saya setelah menjadi dosen. Kemudian dosen biasa ya, dulu hanya dosen biasa, sampai akhirnya masuk ke memegang jabatan struktural ketua jurusan pada saat itu. Itu pertama kali. Oke, kemudian selanjutnya? Nah, selanjutnya karena ada kebutuhan di Yayasan BSI, di tahun 2004 saya dibutuhkan untuk masuk ke tim IT BSI. Dulu namanya adalah Biro Teknologi Informasi. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Saya menjadi pejabat Kepala Biro Teknologi Informasi pertama kali di BSI di tahun 2004. Sampai saya terakhir menjadi ketua atau kepala biro teknologi informasi itu di tahun 2007. Jadi saya menjabat 3 tahun pada saat itu, mengerjakan banyak hal yang terkait dengan sistem informasi yang ada di BSI. Yang paling menarik pada saat itu, kami di BSI memiliki 58 set kampus, 58 lokasi kampus pada saat itu. Tahun 2007? Di tahun 2003. 2004, mohon maaf. 2004 itu sudah 58? Ya. Sudah 58 lokasi kampus BSI pada saat itu. Dan tantangan yang menarik buat saya, sebenarnya saya menjabat resmi sebagai Kepala Biro Teknologi Informasinya itu tahun 2004. Tapi sebelum menjadi Kepala Biro Teknologi Informasi, dulu namanya masih Technical Support. Jadi saya sebagai Kepala Bagian Technical Support yang lebih ke arah infrastruktur pada saat itu, menyiapkan infrastruktur IT yang ada di BSI. Jadi pada saat saya menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Komputer tahun 2000 sampai 2004, di 2003 itu saya diangkat juga sebagai Kepala Bagian Bagian Technical Support. Nah, berakhir jabatan saya sebagai Ketua Jurusan Teknik Komputer, tadi saya diangkat menjadi Kepala Biro Teknologi Informasi. Mulailah concern saya menangani Biro Teknologi Informasi yang ada di BSI. Pada saat itu di bawah Yayasan BSI ya, Yayasan BSI, karena pada saat itu Yayasan BSI itu tidak punya hanya satu perguruan tinggi. Jadi saya menyebut ya Yayasan Perguruan Tinggi BSI Group, karena pada saat itu ada Akademi Amik BSI, kemudian ada waktu itu kalau nggak salah sudah ada ABA BSI, kemudian ABA itu Akademi Bahasa Asing, kemudian sudah ada juga Akademi Sekretaris dan Manajemen di bawah BSI. Lalu di tahun 2003 juga Yayasan BSI Group itu punya yang namanya STIMIK Nusa Mandiri. Nah, kebetulan jadi saya diangkat oleh Yayasan BSI sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi di bawah Yayasan BSI Group. Jadi menangani perguruan tinggi di bawah BSI Group pada saat itu. Tantangannya yang paling berat waktu itu apa, Pak? Tantangannya gini, di era itu pas pergantian kepemimpinan yang baru, yang lama itu masih namanya adalah divisi IT di BSI. Dulu pimpinannya namanya Pak Tino, kemudian saya masuk menggantikan Pak Tino, tapi unit kerjanya berubah. Yang tadinya divisi IT di bawah Yayasan BSI, ketika saya masuk namanya jadi Biro Teknologi Informasi. Pertama, pada saat itu saya membenahi seluruh infrastruktur praktikum mahasiswa. Jadi pada saat itu kurang lebih saya mengganti di perguruan tinggi BSI Group itu hampir seingat saya sekitar 5.000-an unit komputer di seluruh lab yang ada di 58 lokasi kampus BSI. Kita ganti semua tuh. Pada saat itu mulai ada pembaharuan, peremajaan laboratorium, dan jumlahnya saya ingat sekali pada saat itu kurang lebih ada sekitar 5.000-an unit komputer yang kita ganti untuk berada di 58 lokasi kampus BSI. Itu yang pertama. Jadi merubah peremajaan komputer yang jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali pada saat itu. Kemudian yang kedua, ada tantangan lagi, pada saat itu BSI mulai go online. Jadi seluruh kampus-kampus BSI yang 58 lokasi itu, saya coba untuk hubungkan secara online infrastrukturnya. Saya potong dulu. Ya.
dihubungkan secara online. Iya. Non sewu, sebelumnya bagaimana kondisinya Pak? Sebelumnya masih masih sistem komputerisasinya tuh belum terintegrasi dan belum terhubung antar satu kampus dengan kampus yang lain. Nah, kesulitannya? Memang pada saat itu teknologinya belum untuk sampai ke sana. Nah, ketika saya menjabat, ada satu terobosan yang dulu kami lakukan di tim IT itu. Salah satunya adalah kita ingin membangun BSI Goes Online. Jadi semuanya apa-apa tuh kita buat secara online. Termasuk ujian sudah kita kenalkan tidak lagi menggunakan kertas. Nah, OCR. Jadi kita menggunakan OCR. Kemudian perkuliahan pada saat itu yang masih orang rata-rata membuat di overhead projector ya. Jadi dulu kan kita main di overhead projector. Transparan ya. Transparan, plastik transparansi, fotokopi, kemudian nanti ditampilkan menggunakan overhead projector. Kalau sekarang kan kita menggunakan ini. Ini kan projector ya. Nah, saya menggunakan ini di BSI ini pertama kali di tahun 2003. 2003. Okay. Jadi seluruh kelas di BSI kita gunakan overhead projector. LCD projector. Sebelumnya dulu orang kenal ini kan dengan nama Infocus. Karena Infocus itu kan mereknya. Merek. Nah, ini saya pasang di BSI ini dulu ratusan unit ya, karena di kampus-kampus BSI itu ada banyak kampus, ada 58 lokasi, masing-masing kampus punya banyak ruang kuliah, makanya kita pasang ini ratusan unit di kampus BSI alat ini. Itu waktu itu, pemikirannya Pak Wahyudi atau dari yayasan? Waktu itu dari yayasan BSI itu saya tawarkan untuk kita investasi di awal memang besar. Salah satunya memang kalau komputer memang butuh pembaharuan karena memang sudah masa pakainya sudah habis yang sebelumnya. Ketika saya masuk, saya usulkan dengan mengganti perangkat yang baru ini paling tidak 3 sampai 5 tahun ke depan itu komputer yang baru bisa digunakan dan bisa bertahan. Jadi lifetime-nya itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua, mengganti peralatan overhead projector dengan DLP projector atau LCD projector ini itu kan memotong banyak cost ya. Dulu kita beli plastik transparansi, kemudian kita fotokopi, itu memakan biaya yang cukup besar dan kalau ada perbaikan itu kan agak sulit. Nah, permasalahannya ketika sudah menggunakan ini, sekarang kan enak. Kita tinggal bahan dalam bentuk PowerPoint, kapanpun ada perubahan kita bisa rubah. Cuma tantangannya adalah pada saat itu tidak semua dosen punya background IT. Berarti kan kita harus ngajarin bagaimana cara pakai PowerPoint, bagaimana cara mengoperasikan alat ini. Ya, itu jadi tantangan. Alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya ya sekarang kan hampir semua orang di kelas-kelas di seluruh perguruan tinggi rasanya ini sudah bukan barang mewah lagi ya, karena harganya pun relatif sudah lebih murah. Pada sekitar tahun 2003-an itu beli alat ini kan puluhan juta. Harganya masih puluhan juta. Sekarang ini kan paling harganya sekitar 3-4 juta. Ya, 3-4 juta sudah punya nih alat proyektor, tapi saya nggak boleh nyebut merek nih. Pak Wahyudi pada saat itu tentu kan akan ada pro dan kontra waktu itu. Yayasan bisa menerima. Prinsipnya yayasan itu, kalau yayasan BSI itu selama kita bisa menjelaskan keuntungan dan kelebihannya, keuntungan dan kekurangannya menggunakan teknologi yang kita terapkan, selama keuntungannya itu lebih banyak meskipun investasi di awal lebih besar, yayasan BSI sih pada saat itu oke-oke saja. Dan owner BSI dalam hal ini Pak Herman setuju dengan usulan saya pada saat itu mengganti ribuan unit komputer untuk lab pada saat itu dan investasi ratusan unit proyektor untuk keperluan belajar di kelas itu juga disetujui dan alhamdulillah itu bisa berjalan sampai akhirnya di era saya menjabat sebagai kepala biro IT itu alhamdulillah perangkat-perangkatnya itu sudah jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu Mas Bambang. Itu yang mau saya tanyakan tadi dan tentu pertanyaan selanjutnya itu dari masa 5 tahun itu apakah memberikan benefit yang dulu proposkan oleh Pak Wahyudi? Jadi sebenarnya ketika sampai saya tidak menjabat lagi sebagai kepala biro IT pada saat itu karena di tahun 2000 saya menjabat kepala biro IT 2004, di tahun 2007 itu saya dipindahkan, saya menjabat sebagai wakil direktur 1 bidang akademik pada saat itu. Yang pernah saya
buat, yang pernah saya bangun ketika saya menjabat sebagai Kepala Biro IT, salah satunya adalah digitalisasi di kelas tadi kan, digitalisasi. Jadi pembelajaran kita menggunakan fasilitas multimedia di kelas, menggunakan proyektor, komputer-komputer kelas kita siapkan, sound system kita di kelas kita siapkan, itu di era saya menjabat sebagai Kepala Biro IT. Kemudian saya juga menerapkan waktu itu ada sistem intranet, karena saya bangun infrastruktur seluruh kampus BSI itu terhubung secara langsung menggunakan pada saat itu saya bekerja sama dengan PT Telkom, saya menggunakan teknologi yang namanya VPN IP MPLS. Teknologi pada saat itu yang ada itu. Saya bangun menggunakan itu, kemudian koneksi dari seluruh kampus BSI menuju ke kampus utama. Pada saat itu data center kita ada di BSI Dewi Sartika. Kemudian seluruh internet kita drop dari BSI Dewi Sartika. Nah, saya bekerja sama seluruhnya dengan Telkom pada saat itu. Kemudian itu kan dari sisi infrastruktur. Kemudian kita bangun juga sistem di dalamnya. Jadi sistem intranet, ya sistem intranet. Kemudian saya juga pada saat itu menerapkan ada yang namanya IVR. IVR itu adalah Interactive Voice Response. Jadi mahasiswa bisa melakukan pengecekan nilai, pengecekan data, keuangan, dan sebagainya hanya menggunakan telepon pada saat itu teknologinya, menggunakan telepon. Kemudian kalau dia menggunakan teleponnya menggunakan faksimil, nanti dia bisa, KHS-nya bisa dicetak lewat faksimil. Itu teknologi yang cukup canggih pada saat itu. Pada saat itu namanya IVR, Interactive Voice Response. Saya juga mengimplementasikan pada saat itu yang namanya plan SMS dan mobile SMS. Wah, ngeten itu ya? Ya, di tahun itu loh, di tahun itu. Jadi kita main-main dengan yang namanya plan SMS, ketik katakanlah nilai spasi NIM, kirim ke nomor katakanlah 851 gitu kan. Dikirim, nanti dapat reply nilai mata kuliahnya ini mata kuliah ini lulus, mata kuliah ini tidak lulus dan sebagainya. Itu teknologi itu sudah kami terapkan di tahun 2004. Ya, jadi teknologi tentang IVR, teknologi plan SMS, mobile SMS, menggunakan SDK. Jadi di handphone ini kan ada SDK ya. Dulu kami punya di sini, kita injek kerjasama dengan provider Telkomsel, Indosat pada saat itu dan provider-provider lain. Kami insert yang namanya MBSI. Kalau sekarang mungkin ada MBCA dan lain-lain. Nah, kami di tahun 2004 punya MBSI. MBSI. Jadi 2004 ya. 2004 itu, tahun 2004 ketika saya menjabat sebagai Kepala Biro IT di BSI, dan banyak pengembangan banyak teknologi tingkat tinggi yang kami terapkan di perguruan tinggi BSI. IVR, plan SMS, mobile SMS, kemudian tentunya website ya, pada saat itu sudah kita kembangkan dengan cukup bagus, karena seluruh bahan kuliah, jadwal kuliah, hasil perkuliahan, KHS di BSI dari tahun 2004 kami sudah tidak mencetak KHS mahasiswa. Kartu mahasiswa, kartu hasil studi mahasiswa itu dia cukup lihat dari website, login dengan NIM-nya dan password-nya, dia bisa lihat hasil ujiannya, histori pembayarannya, dia cetak nilai dan sebagainya. Pokoknya kita buat paperless, tidak nyetakin lagi KHS mahasiswa dan sebagainya. Jadi boleh dibilang BSI sudah menerapkan Go Green di tahun itu, karena sudah menghilangkan ujian menggunakan kertas, sudah kita pindahkan ujiannya berbasis soal-soal yang kita tampilkan lewat proyektor ada di ruang kelas. Jawabnya menggunakan OCR. Atau kalau soal-soalnya bentuknya praktikum atau soalnya misalkan dalam bentuk esai, ya dia memang masih menggunakan kertas pada saat itu ya. Kalau sekarang esai pun dia sudah menggunakan laptopnya untuk soal-soal esai itu ditulis menggunakan esai di laptopnya masing-masing tanpa menggunakan kertas lagi. Itu Mas Bambang. Sampai akhir menjabat Kepala Biro itu Pak. Ya. Tentu Pak Wahyudi kan internetnya ini atau intranetnya ini kan publik. Tentu Pak Wahyudi tahu akan banyak serangan karena ini banyak yang nyerang nih karena mungkin ya penasaran atau memang sengaja atau gimana cerita waktu itu? Kebetulan memang ketika kita mengimplementasikan teknologi intranet, kampus, kemudian macam-macam teknologi diterapkan di perguruan tinggi, bahkan kami mengklaim pada saat itu adalah perguruan tinggi Smart Campus, dan saya jadi duta Smart Campus di Telkom, karena
hampir ketika Telkom komunikasi mempublikasikan tentang Telkom Smart Campus itu selalu di belakangnya ada muncul saya, dan saya menjadi narasumber Telkom Smart Campus di mana-mana pada saat itu, dengan studi kasusnya adalah apa yang sudah diterapkan BSI. Integrasi sistemnya menggunakan produk-produk Telkom, kemudian punya teknologi IVR, punya plan SMS, punya mobile SMS, kemudian punya website yang interaktif pada saat itu. Tentunya orang banyak penasaran dan ya seperti yang Mas Bambang tadi katakan, orang pingin tahu nih tingkat security-nya sampai di mana. Nah kebetulan, memang saya ini mendalami dunia security juga. Security. Jadi ketika saya menjadi tim IT di BSI itu, Kepala Biro IT, saya juga mendalami dunia networking dan security. Sampai akhirnya saya belajar di mana-mana dan terakhir saya ngikut sertifikasi. Saya punya sertifikasi di bidang Cisco, ya, kemudian saya juga punya sertifikasi yang namanya Certified Ethical Hacker (CEH) dari ISI Council. Kemudian saya juga mendalami ilmu forensik dan saya mendapatkan sertifikasi yang namanya Certified Hacking Forensic Investigator, itu dari ISI Council. Nah, tujuannya apa belajar itu, memperdalam ilmu itu? Karena saya punya sistem yang harus dijaga nih. Paling tidak saya sebagai seorang kepala biro IT yang membawahi tim IT, di situ ada programmer saya, ada orang yang menangani engineer networknya, ada yang menangani server. Paling tidak saya juga bisa ikut menjaga, sekaligus saya bisa mengajarkan ke mereka, ke tim saya, security dari sistem yang harus kita perhatikan tuh ini. Nah itu saya berkecimpung di bidang itu cukup lama memang ya. Sampai akhirnya sekarang jadi rektor yang dulunya memang saya praktisi di bidang IT. Nah, sekarang ya sedikit-sedikit technical skill-nya memang saya kurangi karena kan sekarang saya lebih banyak di manajerialnya kan. Ya. Gitu Mas Bambang. Mulai ambil S2 Pak. S2, oke. S2 ya. Saya potong dulu, jadi nanti kesini S2-nya itu bukan hanya satu, tapi saya pengen tahu ceritanya ketika ngambil S2-nya. S2 ya, oke. Saya S1 saya itu kan komputer ya. Saya lulusan S1 dari Universitas Budi Luhur, dulu namanya masih Sistemik Budi Luhur di Jakarta. Oh. Ya, jadi saya belajar Jadi S1 sama saya Pak itu. Eko Polosoro. Polosoro ya. Ya, Eko Polosoro itu dulu, Pak Eko Polosoro itu almarhum itu dulu pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya. Beliau sudah almarhum ketika ngambil studi S3 di UGM ya, di S3 Ilmu Komputer UGM itu beliau adalah pembimbing S1 saya. Pembimbing. Nah, tahun 93 lulus SMA, saya masuk kuliah di Budi Luhur akhirnya. Saya ambil jurusan pada saat itu namanya Teknik Komputer pada saat itu. Nah, kalau sekarang kan namanya Sistem Komputer ya. Nah, Teknik Komputer di Sistemik Budi Luhur. Lulus tahun 97, 98 jadi dosen, tapi sebelum lulus tahun 96 saya sudah bekerja di Telkom menggunakan ijazah SMA saya. Jadi bekerja di Telkom itu saya sampai tahun 98. Kemudian gabung di BSI dari 98, ya sudah akhirnya memutuskan full jadi dosen. Dilalahnya jadi dosen, sambil jadi dosen toh disuruh masuk jadi tim IT, ketemu dengan hobinya lagi kan, ngoprek dan sebagainya. Nah, tapi karena di tahun 2000 sampai 2004 saya menjabat sebagai ketua program studi atau ketua jurusan teknik komputer. Saya sudah mulai di situ mengelola ada sumber daya manusia, dosen kan. Kemudian di kepala biro IT saya punya banyak staff. Ada programmer, kemudian ada technical support pada saat itu. Yang jumlahnya juga cukup banyak, jumlahnya tidak 1-2, itu bahkan bisa lebih pada saat itu. Mungkin lebih sekitar 20 sampai 30 orang satu biro itu. Kalau sekarang biro itu di BSI ada sekitar 50 orang personilnya. Biro IT BSI itu tetap kepalanya adalah kepala biro IT, tapi personilnya kurang lebih ada kalau saat ini sekitar 50 orang. Unit-unit kerjanya ada yang nanganin server, ada yang khusus server ya, server administrator, sysadmin, ada yang nanganin network infrastructure, kemudian ada yang nanganin programmernya pun dibagi-bagi lagi, ada yang desktop, ada yang web, ada yang mobile, kemudian ada technical support, ada 4 unit kerja di bawah biro IT. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar
50-an orang kalau sekarang. Kalau dulu zaman saya tuh kurang lebih sekitar 30-an orang. Nah, dari situ punya staf yang cukup banyak. Saya merasa saya ini orang IT. Kelemahan orang IT salah satunya itu adalah manajemennya kurang. Administrasinya agak amburadul, manajemennya kurang. Akhirnya saya merasa saya butuh ilmu manajemen. Ini kira-kira nembak saya nggak ya? Nah, sama nih sama-sama orang IT juga nih ya. Okay. Jadi saya itu orang IT yang tadi merasa kurang ilmu manajemen. Akhirnya saya memilih untuk saya harus belajar nih tentang ilmu manajemen. Tapi kalau belajar sendiri rasanya kurang gigit gitu, kurang pas. Akhirnya saya memutuskan tahun 2001 saya kuliah. 2001. Tapi sebenarnya yang mendasar itu karena saya jadi ketua program studi, ya kan? Karena saya punya resource dosen. 2001 kan belum wajib S2. Memang belum. Undang-undang guru dan dosen itu kan baru 2015. Cuma saya sudah berpikir pada saat itu, saya kan ada di akademi, sebenarnya S1 pun cukup gitu kan, karena yang saya ajarkan mahasiswa D3. Cuma saya berpikir kok iya ya, masa saya jadi dosen, katakanlah di D3 atau S1, saya pendidikannya S1 kurang pas. Waktu itu sudah pikiran seperti itu? Udah mikir itu saya. Kemudian yang kedua, saya milih karena saya membawahi dosen tadi, sumber daya manusia ketika saya menjabat jadi ketua jurusan teknik komputer kan saya punya banyak staf juga di bawahnya, ada dosen-dosen juga. Saya merasa ilmu manajemen penting buat saya, akhirnya saya memutuskan 2001 saya kuliah, tapi tidak kuliah di bidang IT. Saya kuliah di bidang manajemen. Itu dasarnya. Dasarnya itu. Dan akhirnya sebenarnya ketika saya belajar manajemen ada konsentrasi sistem informasi. Ya, jadi manajemen itu memang pendidikannya S2 manajemen, tapi S2-nya itu adalah konsentrasinya manajemen sistem informasi. Karena pada saat itu saya melihat kayaknya belum ada juga deh S2 bidang komputer atau S2 yang ke arah sistem informasi. Tapi di perguruan tinggi saya kebetulan saya kuliah dulu namanya masih Setia Budi Luhur. Setia Budi Luhur. Tapi ketika saya lulus tahun 2003 sudah menjadi Universitas Budi Luhur. Gitu. Nah, itulah S2 saya yang pertama. Manajemen. S2 manajemen. Kalau kemudian ditanya, kenapa terus kemudian mengambil S2? Nah, itu ada ceritanya lagi. Kenapa kok S2-nya jadi beberapa kali gitu kan? Nah, jadi karena memang tadi dasarnya itu manajemen. Akhirnya kemudian tahun 2006 saya ambil kuliah lagi bidang komputer. S2 komputer, S2 yang kedua. Nah, karena sudah jadi praktisi, sudah jadi dosen, lama-lama butuh juga pendidikan itu yang sesuai dengan bidang ilmunya. Akhirnya 2006 saya memutuskan saya untuk studi S2 yang sesuai dengan bidang S1 saya. Linear. Nah, tapi waktu itu tetap belum muncul linearitas kan? Linearitas belum. Nah, cuma berpikir tadi kayaknya lebih enak nih kalau kuliah S1-nya komputer, S2-nya komputer juga, biar lebih pas gitu. Saya hanya mikir nggak linear, kan biar lebih pas aja bidang ilmunya. S1-nya Eskom waktu itu? Eskom. Karena kebetulan waktu saya masuk dulu tahunya saya lulusan dari prodi saya itu insinyur. Tahunya, wah seru juga nih ya. Saya kuliah lulus jadi insinyur gitu kan. Bahkan dulu sempat lulus S1 tuh saya taruh gelar saya insinyur di KTP saya tuh. Wah, karena memang mahasiswa prodi saya itu teknik komputer tahunya lulus insinyur. Ternyata terakhir tahun 94 itulah gelar insinyur terakhir dipakai karena lulusnya 94. Jadi sebelum 94 masih menggunakan gelar insinyur. Yang lulus tahun 94 ke atas itu mulai menggunakan gelar Eskom. Akhirnya saya agak-agak kecewa juga sebenarnya nih. Wah, lulusnya jadi Eskom. Ya udahlah nggak apa-apa Eskom. Gelarnya nggak di depan tapi di belakang. Jadi belakang jadi Eskom kan. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, kuliah MM gelarnya di belakang lagi. Kalau kuliah diambil S2 komputer tahun 2006, selesai tahun 2008. S2 komputer. Itu gelarnya di belakang juga kan MKom. Nah, akhirnya saya dapatlah gelar S2 yang kedua itu di tahun 2006. Dan itu saya kuliahnya dari Universitas Budi Luhur juga. Ya, jadi saya kuliah S1 komputer, S2 manajemen, S2 komputer itu di perguruan tinggi yang sama, hanya berbeda nama.
S1-nya masih menggunakan STIMIK Budi Luhur, S2 manajemen masih menggunakan STIE Budi Luhur, tapi lulusnya jadi universitas. Kemudian ketika saya ambil S2 yang kedua, komputer, saya sudah kuliahnya di Universitas Budi Luhur, lulusnya di Universitas Budi Luhur juga. Nah, itu ceritanya begitu. Mulai menjabat di STIMIK Nusa Mandiri, Pak. STIMIK Nusa Mandiri. Boleh saya minum dulu ya? Boleh, silahkan, Pak. Awas juga nih, tanya dulu. Saya udah minum tadi. Kayaknya tadi ada kopi kayaknya. Ada ini? Oh. Baik. Di Nusa Mandiri itu ceritanya gini. Nusa Mandiri itu saya berdiri kan tahun 2003. Dulu 2003 itu ketua pertama kali STIMIK Nusa Mandiri itu teman saya, Bu Dwi Jaryana. Bu Dwi Jaryana. Bu Dwi justru yang pertama? Ya, Bu Dwi itu ketua STIMIK Nusa Mandiri yang pertama. Saya adalah ketua STIMIK Nusa Mandiri yang kedua. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya lupa, sekitar tahun 2006 saya ingat saya. Tahun sekitar 2006 itu saya menjabat sebagai ketua Nusa Mandiri. Nah, tapi saya ada di beberapa tempat. STIMIK Nusa Mandiri ada yang awalnya saya di Sukabumi. Awal Sukabumi. STIMIK Nusa Mandiri tapi yang di Sukabumi. Iya. Kemudian tahun berapa saya agak lupa, itu mulailah saya dipindahkan ke STIMIK Nusa Mandiri yang di Jakarta. Karena maksudnya pindah fisik atau pindah administratif? Pindah fisik. Okay. Ya, jadi dulu saya sebagai ketua STIMIK Nusa Mandiri di Sukabumi, ya, aktivitasnya di Sukabumi. Okay. Kemudian ya Sukabumi dengan Jakarta kan dekat ya. Nah, kebetulan memang status karyawan dulu saya masih sebagai karyawan di BSI, tapi juga saya sebagai karyawan di Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang punyanya STIMIK Nusa Mandiri. Nah, itu jadi di dua itu. Jadi saya memang berada di dua tempat, tapi status dosen hanya satu. Status dosen kan harus ada di satu tempat, kan? Home base itu hanya di STIMIK Nusa Mandiri. Jadi kalau di BSI-nya itu saya ada di bawah yayasannya. Jadi seperti tadi saya sebutkan sebagai kepala biro IT itu kan itu saya di bawah yayasan BSI-nya. Nah, di perguruan tingginya itu kan struktur kepala biro IT kan tidak ada. Ya. Kepala biro IT itu adanya adalah di bawah yayasannya, Yayasan BSI. Nah, jadi disitulah saya mulai ada di Nusa Mandiri sekitar 2006, tapi di Sukabumi dulu awalnya. Oke. Kemudian dari situ baru masuk ke STIMIK Nusa Mandiri yang ada nunggu di sampai periode Jakarta. selesai nggak waktu pindah? Selesai. Oh, selesai. Sampai seingat saya 2 periode di sana. Wow, oke. 2 periode di Nusa Mandiri Sukabumi, kemudian masuk ke Jakarta itu saya agak lupa itu tahun 2000 berapa gitu ya, sampai akhirnya terakhir itu saya di 2018. Ketika saya 2018 sebelum menjadi rektor di BSI itu saya sebagai ketua di STIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Gitu. Pak, pada saat menjadi ini kan ketua STIMIK ini kan orang nomor 1. Ya. Nah, tantangannya apa ketika sebelumnya tidak menjadi orang nomor 1 dan kemudian menjadi orang nomor 1? Tantangannya tentunya gini ya, kalau di perguruan tinggi itu kan banyak level struktural itu kan tiba-tiba langsung jadi pimpinan ya. Kalau di ketua itu kan ada wakil ketua dulu, kemudian ada ketua program studi. Kebetulan kalau sekolah tinggi kan langsung dari ketua program studi, kemudian ada wakil ketua, lalu ada ketua. Nah, saya ketika dari BSI dulu pernah punya pengalaman sebagai ketua program studi, memang diminta oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri, di Nusa Mandirinya saya langsung sebagai ketua di Sukabumi pada saat itu. Ya tentunya memang harus banyak belajar tentang manajerial, belajar tentang tata kelola perguruan tinggi. Nah, disitulah karena saya merasa wah kayaknya sekarang ilmu IT-nya ini, ilmu praktisi di bidang IT-nya mulai luntur. Harus belajar tentang tata kelola. Ngomong tapi nggak berani ngomong sendiri. Awalnya harus yang tadi benar-benar orang IT, praktisi, bahkan sertifikasi macam-macam saya miliki pada saat itu. Masuk ke manajerial perguruan tinggi, belajar tata kelola, saya harus belajar lagi. Akhirnya tuh saya di tahun 2010 saya memutuskan untuk kuliah lagi. Nah, yang menarik itu kuliahnya double. Jadi di tahun 2010 saya ambil S2 di UHAMKA, Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Saya ambil program studi namanya Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan. Di tahun yang sama saya juga ngambil S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
karena pada saat itu saya ingin belajar tata kelola perguruan tinggi yang baik. Saya lebih suka kalau belajar itu ada pemicunya. Ada, ya, jadi belajar tuh kalau ada yang ngajarin tuh saya lebih senang. Kalau belajar dia agak males gitu kan. Atau bukan itu, tapi mungkin karena nilai. Sehingga jadi kalau saya belajar ada yang ngajarin terpacu, itu saya malah lebih serius ketimbang saya belajar sendiri. Memutuskan akhirnya sekolah di 2 tempat, Mas. UHAMKA, UNJ. Nah, UHAMKA-nya 2010 masuk, 2012 saya selesai karena memang S2 kan. Dapatlah MPD saya, jadi S3 yang ketiga. MPD itu dapat dari UHAMKA. Oke. Nah, S3-nya saya selesai tahun 2014. Saya di wisuda itu di bulan Agustus 2014 dari Universitas Negeri Jakarta. Itu sama Pak, yang Banjarbaru itu ya, Pak siapa? Teman Pak siapa? Lupa saya. Pak Sus Hermanto. Pak Sus. Pak Sus Hermanto. Pak Sus, semoga diterima. Pak Sus sehat kan? Lagi sakit ya? Sakit ya, lagi sakit. Mudah-mudahan sembuh ya. Iya, lagi sakit Pak Sus itu. Nah, itu kebetulan satu prodi sama Pak Sus. Okay. Satu prodi. Pak ambil S3-nya ini. Pada waktu itu ngambil teknologi pendidikan. Saya ngambil administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Jadi sesuai dengan S2 saya yang pendidikan dari UHAMKA. Untuk meluruskan S1 S2-nya atau karena memang untuk keperluan ini pengelolaan. Jadi ya berawal dari supaya saya belajar tentang tata kelola perguruan tinggi yang baik, kemudian saya juga ingin tahu pengelolaan pengelolaan pendidikan itu yang pas seperti apa sih. Ya udahlah supaya ilmunya lengkap saya ambil S2 S3 gitu langsung gitu. S2 S3 di tahun yang sama itu. Dan alhamdulillah lulus tuh. Lulus UHAMKA 2 tahun, kemudian lulus di UNJ 4 tahun. Prodinya adalah administrasi pendidikan. Oke, karena sudah menyinggung S3, nah saya speechless nih. Akhirnya ini Pak Rektor ini juga mengambil S3 yang lain. Gimana itu Pak ceritanya? Nah, yang menarik itu tahun 2018 ketika BSI menyatukan 21 perguruan tinggi. Jadi ini BSI ini kan dulu masih akademi-akademi, banyak akademinya BSI. Saya kebetulan tahun 2017 itu ditunjuk oleh Yayasan BSI jadi ketua tim yang melakukan proses merger, proses penyatuan perguruan tinggi yang ada di bawah Yayasan BSI Group menjadi universitas. Kebetulan saya yang ditunjuk jadi ketua tim oleh Yayasan BSI. Kemudian saya pada saat itu kami menggabungkan atau menyatukan, pada saat itu namanya adalah menyatukan 21 perguruan tinggi yang ada di bawah Yayasan BSI Group. Dari 21 itu ada 18 akademi, ada 2 sekolah tinggi, ada 1 universitas. Itu kami satukan jadi satu menjadi Universitas Bina Sara Informatika yang sekarang dikenal dengan nama Universitas BSI atau UBSI. Nah itu seperti itu. Nah dari situ kemudian setelah jadi tahun 2018 tanggal 3 September 2018 akhirnya pada saat itu Yayasan BSI Pak Herman pada saat itu bicara ke saya, Pak Wahidi kira-kira siapa yang jadi rektornya Universitas BSI? Saya masih menjabat sebagai Ketua STIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Nah pertanyaan itu muncul ke saya, kemudian saya sebutkan salah satu teman saya, ya sudah, si X sajalah yang menjadi rektor pada saat itu di BSI. Saya biarkan saja di STIMIK Nusa Mandiri karena memang saya Nusa Mandiri. Kemudian owner saya, Pak Herman, ownernya BSI, pemilik Yayasan BSI, kemudian bilang, janganlah, kalau gitu Pak Wahidi aja yang di Nusa Mandiri. Waduh, saya bilang ini saya yang punya ide menyatukan perguruan tinggi BSI, saya yang punya gawe, saya juga yang harus menyelesaikan jadi tanggung jawab untuk menjadi rektor pertama di BSI. Jadi sayalah yang ditunjuk menjadi rektor pertama di BSI dan saya harus melepas ketua STIMIK Nusa Mandiri. Nah pada saat itu akhirnya Bu Dwija yang tadinya sudah tidak menjadi ketua karena saya bergeser jadi rektor di Universitas BSI, ketuanya jadi Bu Dwija lagi, karena pada saat itu Bu Dwija ada di program Pasca. Waktu itu Bu Dwija menjabat sebagai
ketua program studi ilmu komputer S2 di STIMIK Nusa Mandiri. Akhirnya diangkatlah Bu Dija sebagai ketua STIMIK Nusa Mandiri setelah saya. Dan saya diangkat oleh Yayasan BSI menjadi rektor Universitas BSI. Rasanya rektor, perguruan tingginya IT. Kemudian saya berpikir lagi, aduh, pendidikan saya nih S3-nya bukan IT, tapi S3 saya adalah S3 Manajemen Pendidikan. Saya mulai berpikir, ini kan BSI ini kan IT kan, perguruan tinggi IT kan, namanya aja Bina Sarana Informatika. Akhirnya dilalahnya itu saya dapat salah satu brosur, waktu itu saya lagi bolak-balik ke Medan pada saat itu, dapat brosur pembukaan program studi S3 Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Nerima brosur itu saya tertarik, rupanya di USU ada S3 komputer ya? Saya coba apply. Saya cobalah ke USU mendaftar sebagai mahasiswa S3 di Ilmu Komputernya USU. Ikut tuh proses ujian dulu ujian tertulis ya, karena standar Bappenas di sana di penerimaan mahasiswa baru. Saya akhirnya ikut ujian tertulis, wawancara, presentasi proposal. Diterimalah saya menjadi mahasiswa S3 Ilmu Komputer USU. Dulu pertanyaan dari tim yang mewawancara, ada 3 orang pada saat itu. Saya ingat banget waktu itu ada Profesor Muhammad Jarlis, kemudian ada Profesor Ovim Sutompul, kemudian ada Pak Dr. Sahril Effendi. Pertanyaan saya gini, ditanya ke saya, Pak Wahyudi ini kan sudah S3 komputer, rektor pula katanya gitu kan, terus ngapain sekarang S3 lagi Pak? Ya, sama pertanyaan. Ngapain S3 lagi? Dan pada saat itu saya diledekin, kebetulan ada teman saya, sahabat saya, Profesor Eko Indrajit. Nah, dia bilang gini, Prof Jarlis pada saat itu bilang, apa Pak Wahyudi pingin seperti Prof Eko Indrajit? Nah, saya bilang, salah satunya saya pingin seperti itu. Jadi saya pingin sekolah, kemudian ya suatu tahun insya Allah nanti kalau diizinkan saya ingin jadi profesor, kemudian tentunya saya ingin jadi profesor di bidang IT, karena memang keilmuan saya di bidang itu. Akhirnya saya kuliah di Universitas Sumatera Utara tahun 2018 itu. Alhamdulillah kemarin saya selesai itu di tanggal 16 September 2021 saya diwisuda dari S3 Ilmu Komputernya USU. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S3 saya kurang dari 3 tahun, tepatnya 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan. Ya, 2 tahun 11 bulan. Alhamdulillah saya lulus, dapat predikat cum laude. Dan alhamdulillah juga saya lulus di wisuda USU periode 4 2021, saya adalah wisudawan terbaik di USU. Gitu Mas Bambang. Yang satunya, dokternya satunya. Dokter satunya? Oh, ada ketinggalannya. Waduh. Saya itu sebenarnya di tahun 2018 itu mendaftar di 2 perguruan tinggi. Jadi sebelum saya masuk USU, kalau yang satunya itu iseng atau memang benar-benar pengen? Tadinya memang pingin kuliah S3, kemudian saya ada kerjasama melalui Aptikom DKI Jakarta. Aptikom itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer di DKI Jakarta. Kebetulan sebelumnya saya sebagai ketua di sana. Saya kerjasama dengan yang namanya Asia E-University. Nah, Aptikom bekerja sama untuk kita bisa dosen-dosen di bidang informatika dan komputer itu bisa studi S3 dengan cara part-time, berbasis PJJ atau e-learning. Adanya di Malaysia. Nah, saya kerjasama dan saya kebetulan waktu itu mendaftar pertama kali bersama dengan rekan almarhum nih, sekarang sudah almarhum, Pak Mantra. Itu bareng-bareng sama dengan saya mendaftar di Asia University. Jadi saya dan Pak Mantra masuk daftar karena saya ketua, Pak Mantra itu adalah sekretaris saya di Aptikom, saya mendaftar di situ. Nah, kemudian setelah mendaftar saya lihat model pembelajarannya seperti apa. Belum lama berjalan, nah saya ketemulah dengan S3 USU yang saya lihat kayaknya enakan tatap muka kuliahnya gitu kan. Kalau itu kan full part time dan bolak-balik kan, Jakarta Malaysia. Nah, karena saya di USU itu ngelihat
wah ini kuliahnya cuma Kamis, Jumat, Sabtu. Rasanya mungkin bisa nih gitu kan. Jadi saya coba, ya udahlah saya ambil kuliah yang tatap muka saja. Yang itu saya pending tuh yang di Asia University. Saya masuk di USU dan saya tekuni USU dan saya selesaikan USU. Dulu waktu saya ambil S3 di USU itu saya kuliahnya hanya Kamis Jumat. Jadi biasanya saya ada di Medan itu, saya selalu setiap minggu selama studi itu Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Medan. Di kampus saya selalu Senin sampai Rabu gitu.